Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkanlah kami, saya sendiri Siti Rosalinda dengan NIM 11121000121. Saya Rizka Ayu Wulandari dengan NIM 11121010134. Tugas ini adalah sebagai evaluasi akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Kami di sini akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara hingga legal drifting hingga peradilan administrasi negara. Perlindungan dan penegakan HAM. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara di Indonesia, perlindungan hukum merupakan konsep yang penting dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintah yang baik, adil, dan akuntabel. Ada beberapa aspek yang tercakup dalam perlindungan HAM di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu perlindungan hukum bagi warga negara. Ini seperti contoh perlindungan ini mencakup hak-hak konstitusional, hak atas layanan publik yang baik, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah. Lalu yang kedua yaitu akses keadilan dan kepastian hukum, yaitu mencakup akses yang adil terhadap sistem peradilan administrasi sehingga warga negara dapat mendapatkan perlindungan hukum secara efektif dan merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Yang ketiga adalah pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan ini yaitu pengawasan yang efektif terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan para pejabat pemerintah itu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa penggunaan kekuasaan publik dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lalu yang terakhir yaitu penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yaitu mencakup penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan, dan tindakan-tindakan korup dalam administrasi publik. Untuk mencapai tujuan perlindungan hukum administrasi negara, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang, peraturan, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan terlaksananya administrasi publik yang baik. Kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya, tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum harmonis, seimbang, dan adil, maka hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelaksananya dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi pelanggaran hukum. Ini terjadi karena adanya subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Kedudukan hukum pemerintah. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata. Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum, yaitu 1. Sebagai wakil dari badan hukum publik atau ketentuan hukum keperdataan. Yang kedua, sebagai pejabat dari jabatan pemerintah atau hukum administrasi negara. Secara umum, ada 3 macam perbuatan pemerintah yang dapat memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat atau bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu 1. Pembuatan perundang-undangan, yang kedua, perbuatan pemerintahan dalam pembuatan kekuasaan, dan yang ketiga, pembuatan pemerintah dalam bidang keperdataan. Perlindungan hukum dalam bentuk perdata biasanya terkait tentang perizinan yang dilakukan kepada pihak swasta atau perorangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin. Dalam hal ini, bagaimana pemerintah melakukan perannya sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap rakyat dalam ranah publik, di mana tindakan hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan. Tindakan yang dilakukan penguasa dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah. Penegakan hukum administrasi negara merupakan upaya untuk menegakkan aturan dan hukum yang terkait dengan aktivitas administrasi publik dan pemerintah. Beberapa aspek penting dari penegakan hukum administrasi negara di Indonesia meliputi yang pertama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran khusus dalam menyelesaikan sengketa administrasi yang melibatkan pemerintah dan warga negara atau badan hukum. Lalu yang kedua ada lembaga pengawasan seperti
Ombudsman KPK memiliki peran penting dalam memastikan penegakan hukum administrasi negara. Ombudsman ini bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu yang ketiga ada peraturan perundang-undangan, yaitu penerapan peraturan ini itu menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan transparan. Lalu yang keempat yaitu sistem pengawasan internal. Nah, hal ini mencakup pembentukan mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang efektif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Mengambil pendapat dari Nicolai hampir sama dengan teori Virke seperti dikutip Philippus M.H. John yang menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Nah, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah-langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sanksi dalam HAN. Menurut J.J. Oosterbing, sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan atau hakim, tetapi dapat langsung dilaksanakan oleh administrasi negara sendiri. Ada 3 jenis sanksi dalam HAN. Yang pertama, sanksi reparatori adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum atau mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Beberapa jenis sanksi reparatori dalam HAN. Yang pertama, restitusi, yang kedua perbaikan kerugian, yang ketiga rehabilitasi, yang keempat rekonstruksi atau pemulihan lingkungan, dan yang terakhir peringatan dan pembinaan. Yang kedua adalah sanksi punitif, adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Beberapa sanksi punitif dalam HAN. 1. Denda administratif. 2. Penghentian sementara atau pembekuan kegiatan. 3. Diskualifikasi atau pembatalan hak. 4. Penonaktifan sementara atau peringatan. Yang ketiga adalah sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan semula sebelum diterbitkannya ketetapan. Beberapa sanksi regresif dalam HAN. 1. Denda bertingkat. 2. Penghentian kegiatan dengan tingkatan berbeda. 3. Diskualifikasi bertahap. Dan keempat, peringatan berjenjang. Macam-macam bentuk sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu teguran tertulis. Nah, kebanyakan peraturan perundang-undangan tersebut merumuskan sanksi administrasi negara secara berjenjang dengan sanksi teguran tertulis sebagai sanksi yang pertama atau diutamakan. Lalu yang kedua ada paksaan pemerintah, yaitu pemerintah administrasi negara untuk menghentikan pelanggaran norma hukum administrasi negara, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan seperti izin, subsidi, pembayaran. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin, bersubsidi atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, sehingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, keputusan akan berlainan, misalnya penolakan izin. Nah, lalu yang ketiga ada pengenaan uang paksa oleh pemerintah atau duangsong. Nah, duangsong dikenakan pada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif sanksi paksaan pemerintah. Lalu yang terakhir ada pemerintah denda administratif atau administrasi buete. Denda administrasi tidak lebih dari sekedar rekasa terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Proses penyusunan legal drafting dalam HAN. Legal drafting merujuk pada proses penyusunan dokumen hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan administrasi negara.
Legal drafting mencakup penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum administratif lainnya. Beberapa aspek penting yang melibatkan prinsip-prinsip dan pertimbangan sebagai berikut. 1. Ketetapan hukum harus memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. 2. Jelas dan tegas. Klausa-klausa dan frasa-frasa dalam dokumen harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Hal ini bertujuan agar pemahaman dokumen dapat seragam. 3. Prinsip kepastian hukum harus menciptakan kepastian hukum, yaitu memastikan teks dapat diartikan dengan jelas dan dapat memberikan petunjuk yang cukup tentang cara melaksanakannya. 4. Ruang lingkup dan tujuan yang jelas. Dokumen hukum harus ada ruang lingkup dan tujuan yang jelas karena membantu dalam menghindari interpretasi yang ambigu dan memastikan bahwa aturan yang diusulkan atau disahkan sesuai dengan kebijakan publik. 5. Aspek partisipatif. Proses ini mencakup konsultasi publik, pertemuan dengan pemangku kepentingan atau forum-forum partisipatif lainnya. 6. Pemahaman terhadap proses administratif harus memperhitungkan proses administratif yang terlibat dalam pelaksanaan aturan. Ini mencakup prosedur pelaksanaan, kewenangan administratif, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan tata kelola pemerintahan. 7. Evaluasi dan peninjauan rutin. Untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dan efektif. Legal drafting dalam hukum administrasi negara menjadi kunci untuk menciptakan aturan-aturan yang dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dasar hukum yang solid untuk pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik. Proses penyusunan legal drafting. Proses penyusunan legal drafting melibatkan serangkaian langkah-langkah yang hati-hati untuk memastikan bahwa teks hukum tersebut jelas, tegas, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Nah, langkah-langkah penyusunan legal drafting yang pertama yaitu 1. Pemahaman tujuan dan konteks, 2. Riset hukum, 3. Identifikasi dan kumpulan informasi, 4. Tentukan struktur dokumen, 5. Penyusunan rancangan awal, 6. Revisi dan perbaikan, 5. Konsultasi dengan ahli hukum, 8. Pemeriksaan kepatuhan hukum, 9. Uji coba atau konsultasi publik, 10. Revisi akhir, 11. Finalisasi dan penyebaran, 12. Pemantauan dan evaluasi. Kendala dalam penyusunan legal drafting. 1. Kompleksitas regulasi. 2. Prosedur yang panjang. 3. Ketidakpastian hukum. 4. Implikasi dan sosial ekonomi. 5. Perubahan kebijakan. 6. Partisipasi publik. 7. Perlindungan hak asasi. 8. Koordinasi antar instansi. 9. Penanganan konflik hukum. 10. Tuntutan transparansi. Dan 11. Penerapan teknologi. Pengawasan dan peradilan administrasi negara. Pengawasan dan peradilan administrasi negara di Indonesia adalah dua elemen penting dalam sistem hukum yang dirancang untuk mengontrol kegiatan pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum oleh lembaga-lembaga administratif. Pengawasan administrasi negara merujuk pada serangkaian mekanisme dan proses yang digunakan untuk memantau, menilai, dan mengontrol tindakan serta kebijakan pemerintah dan lembaga administratif. Tujuannya adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum, etika, dan standar yang berlaku. Dasar Hukum Pengawasan Administrasi Negara. 1. UUD 1945, 2. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 4. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan kelima UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Contoh terkait pengawasan administrasi negara. Pengawasan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan instansi pemerintah. Lalu yang kedua, investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Nah, mengawasi dan memerangi korupsi di dalam lembaga pemerintahan. Jika ada dugaan tindak pidana korupsi, maka KPK dapat melakukan penyelidikan dan membawa perkara ke pengadilan. Lalu, pengaduan ke Ombudsman, yaitu mengajukan pengaduan terkait dengan pelayanan publik atau tindakan administratif pemerintah. Kemudian Ombudsman dapat melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Lalu, uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jika suatu peraturan dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945, MK dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah peraturan tersebut. Nah, lalu audit oleh inspektorat atau lembaga pengawas intern. Nah, yaitu untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan di dalam suatu lembaga. Lalu pengawasan legislatif, yaitu memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Lalu media dan masyarakat sipil memberikan liputan, melakukan investigasi, dan menyuarakan kritik terhadap pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut adalah dasar hukum utama peradilan administrasi negara di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau UU PTUN. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang peradilan administrasi negara. Undang-undang ini mengatur pembentukan pengadilan tata usaha negara, kewenangan PTUN, prosedur pengajuan gugatan, persidangan, dan putusan PTUN terkait dengan sengketa hukum administrasi negara. Lalu yang kedua yaitu UUD 1945, yaitu memberikan dasar konstitusional bagi berfungsinya sistem peradilan administrasi negara di Indonesia. Pasal 24B UUD 1945 mengatur tentang peradilan tata usaha negara sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Lalu ada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, yaitu memberikan dasar hukum lebih umum terkait dengan keberadaan kekuasaan kehakiman termasuk peradilan administrasi negara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.